Baik, di video kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara memulai menjawab latihan kelas di minggu kedua mata kuliah pengenalan pemrograman. Ini adalah halaman di LMS, halaman latihan kelas minggu 2, dan ini adalah soal pertama. Kita lihat di sini adalah soal. Jadi langkah pertama adalah Anda perlu membaca soalnya dengan baik. Ya, buatlah sebuah program dengan ketentuan sebagai berikut. Menerima input berupa sebuah baris atau satu baris yang berisi dua buah bilangan asli, ya, misalnya A dan B, yang dipisahkan dengan spasi. Ya, jadi ini betul-betul harus diperhatikan. Kemudian yang kedua penjelasannya adalah program harus melakukan operasi matematika, addition, subtraction, ya, pengurangan, pengalian, ya, pembagian, dan juga integer division. Output dari program haruslah memiliki format berikut, yaitu tanda plus. Nah, kemudian hasil penjumlahan, ya, ada spasi di sini. Ya, ini perlu kita lihat, ya, bahwa sedikit penjelasan tentang tata cara penilaian di LMS ini, ya, bahwa di LMS tata cara penilaian adalah di setiap soal ini telah disiapkan pasangan input dan output. Ya, salah satu contoh adalah diberikan di bagian for example ini, di mana jika ada input 1 spasi 2, maka outputnya haruslah plus spasi 3, ya, kemudian di baris berikutnya ada minus spasi minus 1, ya, bintang spasi 2, dan seterusnya. Nah, penilaian dari yang dilakukan oleh LMS ini adalah berbasiskan input dan output. Jadi selain pasangan input dan output ini, yaitu input 1, 2, dan output ini, telah disiapkan beberapa pasangan input-output yang kalian tidak bisa lihat. Tapi jika programnya benar, harusnya dia akan benar juga untuk semua input-output yang lain. Seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pada saat membuat program, memastikan outputnya sama persis dengan yang ditunjukkan di sini. Jika ada satu buah spasi, maka harus ada satu spasi. Jika ada dua, harus ada dua, dan seterusnya. Jadi penilaiannya hanya berbasiskan input-output, bukan berdasarkan program yang ditulis, ya, tapi berdasarkan input dan output. Begitu cara LMS menilai program Anda. Jadi ini soal, sekali lagi ini soal, kemudian ini adalah contoh input dan output yang harus kita buat program supaya memenuhi contoh ini. Di bagian berikutnya, ini adalah bagian tempat untuk menjawab, ya. Editor untuk menjawab. Nah, kadang editor ini ada isinya, kadang juga kosong. Kalau ada isinya, berarti ini adalah template jawaban, di mana kalian hanya diminta untuk mengisi bagian-bagian tertentu. Misalnya kalau dalam hal ini, kalian diminta untuk mengisi bagian yang titik-titik ini. Oke. Sementara mungkin juga kosong, gitu ya. Nah, kemudian yang perlu dilihat adalah di sini ada tombol cek. Artinya kalau kita sudah menyelesaikan jawaban, kira-kira nanti kita sudah mengisi jawaban di sini, maka kita bisa mengklik tombol cek dan hasilnya akan terlihat di sini. Kalau jawaban kita benar, maka akan tertulis correct, sementara kalau salah incorrect, ya. Nah, kalau ini incomplete artinya kita belum memberikan jawaban. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara menjawabnya. Nah, yang saya sarankan adalah pertama kita buka idle. Buka idle. Nah, kemudian kita gunakan
editor. Kita gunakan editor. Ya, jadi jawabnya dengan menggunakan editor. Ya. Langkah pertama untuk menjawabnya adalah copy dulu ini. Ya, kalau ada template-nya, di copy dulu ya, ke editor, save. Ya, misalnya saya save aja di sini. Kalian bisa pilih tempat save yang lebih mudah diingat. Kalau di sini saya save aja. Misalnya nomor 1.py. Oke. Ini cara menjawabnya. Kemudian nanti di sini kita isi jawabannya ya. Kemudian kita jalankan. Jalankan gimana? Jalankan run module atau F5. Misalnya di sini kalau saya jalankan ya. Nah, ini pertama program akan meminta input. Nah, nanti saya akan jelaskan detail apa arti map dan lain-lain. Intinya dia meminta input seperti yang dijelaskan di soal. Meminta input berupa 2 buah bilangan asli atau integer dengan spasi. Ya. Misalnya 6, 3, kemudian enter. Nah, ini akan keluar template ya, belum jawabannya, tapi sudah mirip. Kita tinggal hanya mengganti di bagian yang di sini supaya jawabannya benar. Ya, supaya jawabannya benar hanya tinggal mengganti di sini. Jadi nomor 1 ini udah disediakan template, hanya sedikit saja yang perlu diubah. Oke, kita lihat dulu ya, kita coba jawab. Kita ingin jawabannya setelah plus itu adalah 3 ya. Adalah 3. Oke. Dari mana dapatnya 3? 3 adalah ya sesuai dengan keterangan hasil penjumlahan antara bilangan A dan B. Jadi kalau di sini 3 didapat dari 1 plus 2 ya. Atau di sini didapat dari 6 plus 3. Jadi harusnya di sini 9 karena 6 plus 3. Nah, di mana itu? Ya, kita menjawabnya di sini. Ya. Asumsi kalian tahu ya, bahwa bilangan 6 dan 3, 6 itu akan tersimpan di A dan 3 itu akan tersimpan di B. Ya, sekarang terima saja dulu bahwa 6 itu akan tersimpan di A dan 3 itu akan tersimpan di B. Sehingga di sini kita hanya perlu menjawab supaya hasilnya 9 atau A plus B, maka kita tuliskan A plus B. Ya, untuk pengurangan juga sama, A minus B. A, B, kemudian A, B, dan A, B. Kita save. Dan kita jalankan lagi run module. Oke, lihat kalau udah jalankan run module, kalau seperti ini artinya dia menunggu inputan. Kita klik dulu, ya, klik di sini maka akan kursornya blinking atau berkedip, ya, artinya menunggu inputan dari user. Misalnya kita inputkan lagi 6 spasi 3, kita enter. Maka jawabannya sudah sesuai yang diharapkan ya. 9 itu adalah 6 plus 3, 6 kurang 3, 3, 6 kali 3, 18, 6 bagi 2 itu 2, 0, 2.0 ya, 2,0, dan 6 integer division 3 itu adalah 2. Oke, kita bisa jalankan lagi ya, misalnya untuk mengecek bagaimana kalau inputnya, jadi ini diklik, bagaimana kalau inputnya 1 spasi 2. Begitu kita enter, kita cek jawabannya dalam hal ini sama persis ya, plus 3 minus 1, 2, 0,5 dan 0. Nah, kalau sudah maka jawabannya kita copy ya. Kemudian kita pastekan di sini. Ya, kita paste, kemudian kita cek. Oke. Di sini terlihat bahwa jawaban kita sudah correct, artinya sudah benar.
Oke, ini untuk cara menjawab dulu. Jadi gunakan idle editor, ya, save, jalankan, di copy jawabannya, dipaste ke LMS, kemudian cek. Oke, itu dulu. Di video berikutnya saya akan jelaskan masalah map dan split supaya kita lebih paham apa maksudnya.